Kage dalam anime Naruto merupakan seorang pemimpin untuk sebuah desa. Sebutan Kage untuk desa tersebut berbeda-beda. Kage dipilih berdasarkan kekuatan dan kehebatan yang mereka miliki dalam memimpin sebuah desa dan menjaganya dari serangan desa lain. Bisa dibilang Kage adalah shinobi terkuat di desa tersebut. Namun, meski dikenal sebagai shinobi terkuat, ternyata Kage juga bisa dikalahkan oleh seorang shinobi, yang bahkan shinobi tersebut bukanlah seorang Kage. Nah, siapa saja shinobi yang berhasil mengalahkan Kage? Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa shinobi di era Naruto yang pernah mengalahkan Kage sendirian ataupun berdua. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Orochimaru. Orochimaru merupakan salah satu dari 3 Sannin legendaris. Setelah menjadi ninja pelarian dari desa Konoha, Orochimaru terus berambisi untuk mencari keabadian dan kekuatan baru. Orochimaru pernah 2 kali membunuh Kage. Yang pertama yaitu Orochimaru mengkhianati Kazekage keempat dengan membunuhnya dan menyamar menjadi Kazekage keempat pada saat ujian Chunin di desa Konoha. Lalu setelah menyamar menjadi Kazekage keempat, Orochimaru berlanjut kembali membunuh Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, yang adalah gurunya sendiri. Dan di konflik penyerangan Konoha oleh Otogakure dan Tsunagakure, Orochimaru melawan langsung Hiruzen, tentu dengan bantuan Edo Tensei Hokage pertama dan Hokage kedua. Namun, meskipun Sandaime atau Sarutobi berhasil menyegel kedua Edo Tensei tersebut bersamaan dengan menyegel tangan Orochimaru, tapi semua itu dibayar dengan bayaran nyawanya untuk Shiki Fujin, segelnya, dalam proses penyegelannya. Nah, dalam kejadian ini, Orochimaru jelas bertanggung jawab dan telah membunuh Hokage ketiga dan juga Kazekage keempat, sang ayah Gaara. Kedua, Deidara. Deidara yang merupakan salah satu anggota Akatsuki berhasil mengalahkan Gaara yang saat itu menjabat sebagai Kazekage kelima. Hal ini dikarenakan Deidara sebagai anggota Akatsuki bertugas untuk mengambil biju ekor satu, yaitu Sukaku yang ada di dalam tubuh Gaara. Lalu saat bertarung dengan Gaara pada saat itu, Gaara terluka parah karena melindungi desa Suna sambil bertarung dengan Deidara. Dan akibatnya, Gaara terkena bom milik Deidara hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu kemudian, Gaara pun terbunuh saat Sukaku dikeluarkan dari tubuhnya. Karena pada dasarnya, jika seorang Jinchuriki kehilangan biju di dalam dirinya, maka dia akan mati. Tapi dari sini sudah jelas bahwa yang mengalahkan Gaara dan membawanya pada saat itu adalah Deidara. Ketiga, Sasori. Sasori merupakan shinobi hebat pengguna boneka dari desa Tsunagakure. Sasori memilih untuk keluar dari desa Tsunagakure dan menjadi ninja pelarian sehingga membuatnya masuk ke dalam anggota Akatsuki. Tapi sebelum pergi dari desa Tsunagakure, Sasori sempat membunuh Kazekage ketiga, yaitu Kazekage terkuat yang pernah ada di desa Tsunagakure hingga saat itu. Pembunuhan ini bahkan tidak diketahui oleh warga Tsunagakure karena mayat Kazekage ketiga yang tidak diketemukan, yang bahkan dijadikan boneka oleh Sasori. Warga desa Tsunagakure hanya menyadari Kazekage mereka menghilang, namun tidak mengetahui jika Kazekage ketiga tersebut sudah mati di tangan Sasori dan kemudian dijadikannya sebagai boneka senjata oleh Sasori. Keempat, Nagato atau Pain. Pain sebenarnya adalah mayat dari orang yang menggerakkannya, yaitu Nagato. Pain adalah teman dekat dari Nagato. Dan Pain ini atau Nagato memang salah satu anggota Akatsuki yang paling benci dengan pemimpin-pemimpin desa besar, termasuk salah satunya Tsunade. Nah, pada saat itu Pain mendapatkan tugas untuk mengambil Kurama dari Naruto, yang membuatnya datang untuk menginvasi Konoha demi mendapatkan Kyuubi. Namun, karena Naruto tidak ada di Konoha, dia pun menyerang desa tersebut.
Tapi percobaan pembunuhan Hokage kali ini tidak secara langsung dan ditujukan ke arah Hokage, melainkan karena kondisi Pain yang secara total mencoba menghancurkan Konoha. Serangannya yang sangat besar itu membuat Tsunade mengorbankan dirinya untuk melindungi warga Konoha. Tsunade mengorbankan dirinya sehingga karena dahsyatnya kekuatan Pain, dampak kekuatan Byakugo di dalam diri Tsunade pun meredup dan kemudian membuatnya menua, koma, dan berada di ambang kematian yang cukup lama. Kelima, Kinkaku dan Ginkaku. Karakter berikutnya adalah Kinkaku dan Ginkaku. Dua shinobi hebat ini berasal dari Kumogakure. Selain itu, mereka juga mempunyai cakra Kyuubi setelah berhadapan dengan Kurama dan menyerap cakranya. Dan keduanya ini termasuk dari keturunan Hagoromo Otsutsuki. Nah, ninja Konoha generasi lama mungkin sangat dendam dengan Kinkaku dan Ginkaku. Dalam rapat pembicaraan damai antara Tobirama dan Raikage kedua saat Perang Dunia Ninja pertama, pasukan Kinkaku menyerang pertemuan mereka dan mengincar Tobirama Senju. Tobirama pernah diserang oleh Kinkaku dan Ginkaku saat dia sedang melakukan pertemuan perdamaian dengan Raikage kedua. Dan karena penyerangan tersebut, hal itu membuat rumor bahwa Tobirama Senju telah dikalahkan oleh Kinkaku dan Ginkaku. Meskipun belum dikonfirmasi apakah ada kejadian yang sama atau tidak, namun pasukan Tobirama yang berisi ninja muda seperti Hiruzen dan Danzo diserang oleh pasukan Kumogakure yang dipimpin oleh Kinkaku dan Ginkaku, sehingga Tobirama mati di perang tersebut. Atau lebih tepatnya mati saat Perang Dunia Ninja pertama di pertempuran. Dan banyak teori jika Tobirama telah terbunuh oleh Kinkaku dan Ginkaku. Keenam, Sasuke Uchiha. Setelah mengetahui kebenaran tentang kakaknya Itachi, Sasuke pun mendatangi pertemuan 5 Kage, sehingga hal itu membuatnya mengejar Danzo dan ingin membunuhnya. Pada saat itu, Danzo menjabat sebagai penggantinya Tsunade sebagai Hokage, dikarenakan Tsunade sedang sekarat akibat serangan dari Pain sebelumnya. Namun, Danzo yang diajukan sebagai pengganti sementara Hokage, dia tidak sempat dilantik menjadi Hokage karena dirinya sudah dibunuh terlebih dahulu oleh Sasuke. Itulah mengapa Sasuke termasuk salah satu orang yang telah membunuh Hokage. Walaupun pada saat itu Danzo menjadi pengganti Tsunade, tapi tetap saja bisa dikatakan kalau Danzo itu termasuk Hokage, walaupun belum dilantik secara resmi. Ketujuh, Obito Uchiha. Shinobi yang satu ini merupakan murid dari Minato, sekaligus teman satu tim Kakashi. Nah, setelah Perang Dunia Shinobi ketiga selesai, Minato pun naik menjadi Hokage keempat. Lalu Kushina akan melahirkan Naruto. Nah, saat kejadian tersebut, Obito pun datang untuk merebut Kyuubi agar bisa menghancurkan desa Konoha. Tapi sebelum mendapatkan Kyuubi, dia harus melawan Minato dengan niat membunuh. Obito juga secara teori berhasil membunuh Minato, meskipun bukan dia secara langsung yang membunuhnya, sama seperti kasus Orochimaru. Tapi, dialah pemicu utamanya bagaimana Minato mati. Setelah berhasil membuka segel Kurama pada Kushina, Obito dengan sengaja melepaskan Kurama di Konoha dan bertujuan melawan Minato di tempat terpisah, yang jelas ditunjukkan untuk membunuhnya. Tapi meski Obito gagal membunuh Minato secara langsung, namun dia tetap bertanggung jawab atas kematian Minato dan Kushina di kejadian tersebut. Kedelapan, Madara Uchiha. Nah, Madara ini setidaknya dia sudah melakukan percobaan pembunuhan kedua Hokage berbeda. Pertama di konflik besarnya dengan Hashirama yang sampai membawa Kurama, dan berakhir dengan kematian palsu dari Madara. Dan itu terjadi di era Hashirama yang sudah menjadi Hokage pertama. Nah, jelas saja pertarungan mereka itu serius dan Madara bertujuan untuk membunuh Hashirama, bukan sekedar hanya bertarung saja. Tapi sementara itu, setelah beberapa generasi berlalu, Madara yang sudah tua dan telah meninggal pun kembali lagi, tapi dengan Edo Tensei-nya. Dan setelah kebangkitannya ini, Madara tidak hanya mengalahkan satu orang Kage saja. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, Madara mengalahkan 5 Kage dari kelima desa ninja besar. Dan dengan mudahnya Madara menjadikan para Kage tersebut seperti mainan. Dan para Kage tersebut dibuat kesulitan untuk melawannya.
Nah, pada saat itu, Madara hanya sendirian melawan kelima Kage tersebut. Hal ini dikarenakan Madara memang sudah kuat, ditambah dengan sel Hashirama di dalam tubuhnya menjadikan dirinya berkali-kali lipat lebih kuat. Dan di kondisi ini, pertarungan melawan 5 Kage ini Madara berhasil membelah perut Tsunade sang Hokage kelima saat itu, sampai hampir mati, serta mengalahkan Kage-Kage lainnya. Dan bisa kita katakan kalau Orochimaru tidak lewat saat itu dan menolong Tsunade serta Kage lainnya, Tsunade serta Kage yang lainnya bisa benar-benar mati karena Madara. Dan demikian adalah beberapa shinobi di era Naruto yang pernah mengalahkan Kage sendirian ataupun berdua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.